Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mengajak kita untuk membuat sebuah analogi sederhana. Menyangkut bagaimana kedekatan kita dengan Bunda Maria, demikian juga dengan Yesus. Analoginya begini, menerima Bunda Maria berarti menerima Yesus. Tidak menerima Bunda Maria berarti tidak menerima Yesus. Hal ini penting dan perlu karena apa? Dalam gereja Katolik itu begitu menerima Bunda Maria, menghormati dan mencintainya karena ada suatu hal yang melatar belakanginya. Maka gereja Katolik sekali lagi begitu menerima Maria, mencintai dan menghormatinya. Maka di sini saya katakan atau judul yang kita buat adalah menerima Maria berarti menerima Yesus. Lalu tidak menerima Maria berarti tidak menerima Yesus. Karena Yesus berasal dari rahim Bunda Maria. Nah, para sahabatku terkasih dimanapun berada, di rumah kita misalnya, ketika tiba-tiba datang satu kiriman. Kiriman itu sebelumnya tidak kita pesan. Kalau sekarang ini kita lihat pesanan lewat online itu begitu banyak. Memesan sepatu, sandal, baju, celana, dan lain sebagainya begitu gampang. Jadi misalnya ada tiba-tiba datang pesanan dan memang kita ketahui bahwa itu sebelumnya kita pesan, maka kita dengan senang hati menerimanya. Tapi kalau diam-diam tiba-tiba datang satu kiriman sampai di rumah kita yang sebelumnya tidak kita pesan, maka kita pun bingung. Pasti kita bingung. Hal yang muncul dalam pikiran kita adalah, siapa yang mengirim ya? Ini datang dari mana? Siapa yang mengirim? Walaupun di situ jelas ditujukan kepada kita. Kita pasti bertanya, ini dari mana datangnya? Lalu, kita juga bisa berpikir di sana, jangan-jangan ini sebuah jebakan. Atau kiriman yang datang ini di dalamnya itu berisi sesuatu yang tidak baik, yang bisa mencelakakan kita. Jadi banyak hal atau pertanyaan yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita, ketika kita tiba-tiba menerima sebuah paket di rumah kita. Saya yakin, semua kita pasti mengalami ini. Pasti ada muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati. Beda dengan memang sebelumnya itu kita pesan atau itu merupakan pesanan kita. Nah, para sahabatku terkasih, sekali lagi kita pasti bertanya, mencari tahu ini datang dari mana, siapa yang mengirim, apa kira-kira isinya di dalam. Terlebih-lebih itu kita tidak tahu dari mana datangnya. Artinya kita di sini mencari tahu sumber atau bagaimana prosesnya, dari mana datangnya hingga sampai barang atau benda itu di tangan kita. Ini sifat manusiawi secara umum yang kita temukan, kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabatku terkasih, bicara tentang Bunda Maria. Jadi saya suka bicara tentang Bunda Maria ini. Sekali lagi para sahabatku terkasih, berhubungan dengan Bunda Maria dan juga bicara tentang hal yang ada di dalam gereja Katolik untuk bisa diterima dan diimani, gereja Katolik itu membutuhkan proses. Jadi gereja Katolik tidak serta-merta menerima, mempercayai sesuatu secara buta. Sama seperti kiriman tadi itu atau paket tiba-tiba datang ke rumah kita. Kita tidak langsung menerimanya dan menggunakannya. Kita tidak tahu dari mana datangnya. Gereja Katolik tidak demikian. Nah, berhubungan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam atau segala sesuatu yang ada di dalam gereja Katolik tidak serta-merta menerima dan menghidupi itu. Dan ini banyak hal yang kita bisa gali, kita temukan dalam gereja Katolik. Demikian juga ini berhubungan dengan Bunda Maria. Maka sesi ini saya mengajak kita dengan judul tadi itu.
Nah, para sahabatku terkasih, hal-hal yang membutuhkan proses di dalam gereja Katolik itu misalnya, pertama, dalam hal ajaran iman. Ajaran iman yang diterima oleh gereja Katolik, dihidupi, diimani oleh gereja Katolik itu bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang panjang, kemudian ditetapkanlah itu menjadi sebuah ajaran yang dihidupi oleh gereja universal. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai sebuah mujizat. Gereja Katolik tidak serta-merta melihat sebuah peristiwa yang terjadi lalu dikatakan itu adalah mujizat. Gereja Katolik sampai pada sebuah kesepakatan atau sebuah pernyataan bahwa itu adalah mujizat sudah melalui tahapan atau proses yang panjang. Jadi gereja Katolik tidak serta-merta ada terjadi sesuatu lalu langsung dikatakan dan diumumkan secara resmi bahwa ini adalah mujizat. Gereja Katolik sekali lagi semuanya membutuhkan proses. Tidak sekali terjadi dan langsung dipercaya. Hal lain misalnya dalam gereja Katolik yang membutuhkan proses. Seseorang yang mau menjadi Katolik. Saya pernah jelaskan ini dalam konten sebelumnya bahwa kalau seseorang di luar gereja Katolik yang ingin masuk bergabung dalam persekutuan gereja Katolik juga, dia membutuhkan proses lalu gereja Katolik menerimanya. Jadi tidak langsung saya mau menjadi Katolik dan langsung dibaptis pada saat itu. Gereja Katolik sekali lagi selalu membutuhkan proses. Gereja Katolik selalu membutuhkan proses. Hal lainnya misalnya, proses seseorang menjadi orang kudus dalam gereja Katolik ini juga memakan waktu yang begitu lama, kurun waktu yang begitu lama. Bahkan sampai-sampai orang tersebut sudah ratusan tahun yang lalu meninggal, baru ditetapkan hari ini menjadi orang kudus dalam gereja. Luar biasa proses ini para sahabatku terkasih. Walaupun orang-orang di luar gereja Katolik karena mereka tidak mengenal orang kudus dalam gereja, pernah juga menyampaikan hujatan kepada gereja Katolik bahwa gereja Katolik itu mengagung-agungkan orang, padahalnya orang-orang itu yang sudah meninggal yang dianggap oleh gereja Katolik sebagai orang kudus itu adalah manusia biasa sama dengan kita. Nah, para sahabatku terkasih, terkait dengan orang kudus ini, wajar-wajar saja dalam gereja Katolik itu ada orang kudus. Itu wajar-wajar saja. Karena apa? Analoginya sederhana. Allah itu kudus. Allah itu menginginkan manusia ini hidup kudus seperti Allah sendiri adanya. Maka wajar saja manusia itu berusaha dalam hidupnya untuk mendekati atau mengikuti apa yang diharapkan oleh Allah itu sendiri untuk mencapai kekudusan. Maka tidak ada salahnya di dalam gereja Katolik itu ada orang kudus. Kalau Anda tidak punya orang kudus, buatlah. Buat saja orang kudus Anda di tempat Anda, di aliran Anda, biar ada juga orang kudus di sana. Jadi gereja Katolik itu sederhana, analoginya sangat sederhana. Allah itu kudus, maka manusia itu Allah inginkan supaya kudus seperti Allah sendiri. Maka setiap manusia di dalam gereja Katolik selalu berusaha, berupaya untuk mencapai atau mendekati apa yang diharapkan oleh Allah itu sendiri. Nah, kemudian hal berikut misalnya dalam hal penulisan kitab suci. Alkitab itu bukan jatuh dari langit, tetapi Alkitab itu juga ditulis oleh manusia, oleh pengarang-pengarang yang mendapat inspirasi dari Allah sendiri melalui Roh Kudus. Sehingga kitab suci itu ditulis dan memakan waktu yang begitu lama dalam kurun waktu yang begitu lama. Nah, para sahabatku terkasih, ini beberapa contoh bahwa gereja Katolik itu tidak serta-merta menerima sesuatu, dipercayakan atau dipercayai dan diimani, tetapi selalu membutuhkan proses, selalu membutuhkan proses. Nah, sekarang terkait dengan Bunda Maria. Terkait dengan Bunda Maria. Gereja Katolik tidak serta-merta mengunggulkan dan menghormati Bunda Maria. Ini pernyataan yang perlu kita catat,
perlu kita pegang, perlu kita ingat baik-baik. Bahwa gereja Katolik itu tidak serta-merta mengunggulkan dan menghormati figur Maria. Gereja Katolik tidak serta-merta. Kalau Bunda Maria tidak lakukan apa-apa, untuk apa gereja Katolik itu begitu serta-merta menghormati, memberikan Maria tempat yang istimewa untuk dihormati oleh orang-orang Katolik? Tentu ada sesuatu hal yang melatar belakangi. Gereja Katolik juga mengenal dan menyembah Yesus, tentu juga di sana ada proses. Karena gereja Katolik itu selalu ada proses di dalamnya. Ini harus kita ingat baik-baik. Dan proses itu dimulai dari kesediaan Bunda Maria untuk mengandung dan melahirkan Yesus, demikian juga membesarkannya. Jadi gereja Katolik itu menyembah Yesus, tentu ada proses sebelumnya. Yesus tidak mungkin begitu saja jatuh dari langit ke bumi ini. Ini harus kita pegang baik-baik, ini harus kita ingat baik-baik. Yesus tidak langsung jatuh dari langit ke bumi ini. Yesus itu hadir ke bumi melalui proses. Yesus hadir ke bumi melalui proses. Prosesnya di mana? Yaitu Yesus itu hadir melalui rahim Bunda Maria. Yesus hadir melalui rahim Bunda Maria. Jadi sekali lagi, Yesus itu tidak jatuh dari langit langsung. Atau Yesus tiba-tiba muncul dari dalam laut, itu nggak ada. Muncul dari awan, itu tidak ada. Yesus itu hadir ke dunia membutuhkan proses. Melalui kesediaan Bunda Maria, menyiapkan rahimnya untuk mengandung Yesus itu. Inilah prosesnya. Dan para sahabatku terkasih, karena Maria punya andil yang sangat besar dalam proses kehadiran Putra Allah di dunia ini, maka gereja Katolik memberikan perhatian istimewa terhadap figur Bunda Maria. Sebelumnya dalam konten sebelumnya ini saya pernah katakan juga bahwa ada hal yang sangat luar biasa di sana yang membuat gereja Katolik begitu menghormati, mengagumi dan mencintai Maria. Misalnya, Allah Bapa sendiri karena menghormati figur Maria, Allah mengutus malaikat Gabriel mengunjungi Maria untuk menyampaikan pesan istimewa bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Kalau tadi Allah hanya berpikir, Maria itu kan ciptaan saya, bisa-bisa saja dia buat Maria secara diam-diam mengandung. Tapi di sini Allah Bapa sendiri menghormati Maria. Kemudian menyangkut Allah Putra, yakni Yesus. Kita ingat peristiwa yang sangat jelas dalam pesta perkawinan di Kana. Allah Putra dalam hal ini Yesus mendengarkan perkataan ibunya, mendengarkan Maria, maka Yesus akhirnya mengubah air menjadi anggur. Nah, hal-hal seperti inilah, dasar-dasar inilah yang membuat gereja Katolik menerima, menghormati dan mencintai figur Bunda Maria. Jadi sangat jelas di sini para sahabatku terkasih bahwa Maria itu punya peran yang sangat istimewa. Kehadiran Yesus di dunia ini melalui rahim Bunda Maria. Jadi Yesus tidak tiba-tiba jatuh dari langit atau tidak tiba-tiba muncul dari dalam tanah atau dari dalam laut. Tapi Yesus itu hadir melalui Bunda Maria. Diawali dengan kesediaan Bunda Maria untuk menerima pesan dari Allah Bapa. Nah, para sahabatku terkasih, tapi kita ingat apa yang terjadi. Sudah jelas ini alasannya, tapi dari luar gereja Katolik selalu berusaha merongrong apa yang diimani oleh gereja Katolik ini. Entah itu karena iri, entah karena dengki, entah karena apa. Yang jelas selalu ada saja celaan, cemoohan yang muncul dari luar terhadap gereja Katolik terkait gereja Katolik menghormati dan mencintai figur Bunda Maria. Maka di judul tadi saya katakan, menerima Maria berarti menerima Yesus. Tidak menerima Maria berarti tidak menerima Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu lahir dari rahim Bunda Maria. Jadi kalau orang tidak menerima Bunda Maria, bagaimana mungkin ia bisa menerima Yesus?
Ini analogi yang sangat sederhana. Dan sekarang kita coba lihat orang-orang di luar sana yang selalu menyerukan Yesus, Yesus dan Yesus. Sekarang saya bertanya, Yesus yang Anda seru-serukan itu, Yesus yang mana? Yesus yang mana sekarang? Kalau dalam gereja Katolik, Yesus yang adalah putra Allah itu jelas. Itu lahir dari rahim Bunda Maria. Dalam gereja Katolik, Yesus itu sangat jelas. Penggambaran tentang Yesus itu sangat jelas dalam gereja Katolik. Kalau Anda yang selalu menyerukan Yesus, menyerukan nama Yesus, dalam nama Yesus dan lain sebagainya. Yesus yang Anda sembah itu, yang Anda puja-puja itu, Yesus yang mana? Yesus yang mana? Toh Anda sendiri menolak untuk mengakui Bunda Maria, menolak untuk menghormati Bunda Maria. Jadi sekarang Yesus yang Anda puja-puja, yang Anda sebut, yang Anda agung-agungkan itu, Yesus yang mana? Ini sebuah kerancuan, ini sebuah kerancuan. Nah, dalam gereja Katolik jelas, Yesus yang dipuja, Yesus yang disembah, Yesus itu adalah putra Allah yang turun ke dunia melalui rahim Bunda Maria. Maka dalam gereja Katolik, Yesus yang disembah, Yesus yang dipuja itu sangat jelas. Kalau Anda begitu selalu menyerukan nama Yesus, tetapi Yesus yang mana? Karena apa? Proses hadirnya Yesus ke dunia ini Anda tidak mengakui. Maka tadi saya katakan, menerima Maria berarti menerima Yesus. Tidak menerima Maria maka tidak menerima Yesus. Ini jelas, ini analogi yang sangat jelas. Maka para sahabatku terkasih, selaku umat beriman Katolik kita patut berbangga bahwa kita menyerukan Yesus. Yesus itu jelas. Yesus yang adalah putra Allah, yang adalah Mesias yang turun ke dunia ini, dia hadir melalui sebuah proses. Dan Maria adalah sarana untuk kehadiran putra Allah di tengah-tengah dunia. Jadi Maria itu menjadi alat untuk membantu rencana Allah Bapa itu menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia. Maka Yesus yang diimani oleh gereja Katolik itu sangat jelas. Sementara di luar gereja Katolik itu yang mengimani, menyuarakan, menyeru-nyerukan tentang Yesus, entah Yesus yang dari mana. Karena proses kalau memang Yesus yang disembah sebagai putra Allah itu, ya ini jelas itu lahir atau hadir melalui rahim Bunda Maria. Tetapi kalau mereka tidak mengakui rahim Bunda Maria sebagai sarana untuk hadirnya juru selamat di tengah-tengah dunia, maka Yesus yang diimani mereka ini patut dipertanyakan. Demikianlah para sahabatku terkasih, sebuah analogi sederhana untuk kita. Kiranya membuat kita selaku umat beriman Katolik semakin beriman teguh, mencintai Bunda Maria dan menerima Yesus sebagai Sang Penebus dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.